Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umelina. Seperti biasa, kita akan memasak menu sehari-hari. Kali ini menunya sederhana sekali, tempe goreng dan sayur tumis kangkung. Kemudian ada sambal terasi. Baiklah, sambil cerita sambil masak maksudnya ya. Sambil masak kita akan bercerita tentang tema yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu pelakor. Jadi aku akan sedikit cerita tentang pelakor. Kali ini ceritanya aku ambil di salah satu web. Jadi langsung aja ya kita cerita tanpa basa-basi. Ya udah, yuk kita mulai ceritanya. Perlahan kuoleskan lipstik berwarna merah menyala itu ke bibirku sebagai sentuhan terakhir. Setelah selesai, sekali lagi aku bercermin, memeriksa riasan wajah dan rambutku. Sempurna. Semoga malam ini aku bisa memperoleh sedikit uang tip dari tamu. Kulirik Adela yang sedang berdiri sambil membentulkan seragamnya. Tank top merah dan rok mini berwarna senada yang menampilkan lekuk tubuhnya. Juga sepatu hitam hak tinggi. Room berapa, Del? Tanyaku. Biasa, 202. Lu di mana, Say? Adela berbalik tanya sambil mengibaskan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. 204, sahutku. Oh, Adela mengangguk. Kemudian dia berjalan menuju pintu sambil melambaikan tangannya kepadaku. Gue duluan ya, Say, pamitnya. Oke, aku tersenyum membalas lambaiannya. Tak lama kemudian, aku pun berdiri dan merapikan seragamku. Pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan Adela. Sekali lagi, aku mengamati penampilanku. Oke, kataku kepada diri sendiri sambil menghembuskan napas. Mari kita mulai, semoga rezeki malam ini dan tidak ada masalah. Kemudian aku berjalan keluar ruangan rias menuju room 204. Ruang yang telah ditentukan untukku malam ini. Ruang tempat aku akan mulai bekerja. Ya, aku dan Adela, sahabatku, adalah salah satu dari sekian banyak karyawan yang bekerja sebagai pure pemandu karaoke atau yang sering disebut Lady Companion LC di sebuah tempat hiburan malam bersama Angel's Karaoke dan Pub. Tugas kami menemani dan melayani para tamu berkaraoke, menyuguhkan minuman sekaligus menjadi teman mengobrol. Tamu yang 90% berjenis kelamin laki-laki, sebab terkadang ada juga tamu yang membawa pasangan dan teman-teman wanitanya. Sebenarnya aku sendiri tidak begitu menyukai pekerjaan ini, karena meski udah 2 tahun lebih menjalani pekerjaan ini, aku masih saja merasa risih jika ada tamu yang sok akrab, main rangkul, colek-colek, peluk-peluk, belum yang tangannya suka bergerilya. Aku tidak pernah terbiasa dengan semua itu. Bahkan ada yang terang-terangan mengajak lebih dari itu. Kemudian aku membatin dan menangis. Dalam batin aku menangis. Rasanya diri ini begitu hina. Namun, tamu adalah raja. Bila mereka tidak puas, marah, dan tersinggung, maka imbasnya adalah ke perusahaan. Lalu risiko dipecat pun tak terelakkan. Sementara aku belum siap keluar dari pekerjaan yang sudah menghidupi keluargaku selama ini. Karena itulah aku tidak mau harus bertahan. Karena itulah mau tidak mau aku harus bertahan. Untungnya selama ini aku selalu berhasil menolak semua itu dengan cara yang halus dan tidak membuat mereka tersinggung. Memasang senyum palsu saat hati merasa terhina dan direndahkan sungguh membuat lelah jiwa dan raga. Hampir 3 jam aku berada di room itu bersama seorang purel lainnya, menemani 4 orang lelaki berusia sekitar 30-an, akhir 30-an. Bergantian bernyanyi dan mengobrol. Mereka adalah pekerja kantoran yang sedang mencari hiburan selepas bekerja seharian. Windy, biasanya kamu selesai bekerja jam berapa? Tanya Mas Bimo, salah seorang tamu yang sedang kutemani begitu kami kembali duduk sehabis berduet menyanyikan sebuah lagu. Mas Bimo ini lumayan sering datang dan memakai jasaku.
Dia katanya adalah seorang duda dengan 1 anak dan bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan yang cukup besar. Aku tersenyum dan melirik sekilas sambil menuangkan minuman. "Memang kenapa, Mas?" Kusodorkan minuman itu kepadanya. Dia menerima gelas itu, tapi tidak langsung meminumnya. Lelaki berkulit putih bersih itu malah memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mas kepingin nganterin kamu pulang, pengen ngobrol-ngobrol sama kamu," katanya. "Loh, ini kan kita lagi ngobrol, Mas," jawabku manis, pura-pura tidak mengerti maksudnya sambil menyunggingkan senyum palsu. Mas Bimo tersenyum dan meneguk minuman itu. "Maksud Mas pingin kita saling mengenal lebih dekat lagi. Kalau di sini kan waktunya terbatas," jelasnya kemudian. Alasan klise yang sudah kelewat sering kudengar dari mulut manis tamu-tamu nakal. Meskipun Mas Bimo selama ini selalu sopan dan tidak pernah kurang ajar kepadaku. "Oh begitu, Angels kan tutup jam 3. Windy biasa keluar sekitar jam 4. Tapi malam ini Windy gak pulang ke tempat kos, Mas. Windy tetap di sini. Istirahat sebentar, soalnya paginya mau pergi sama teman-teman," sahutku berbohong. Alasan yang selalu kupakai bila ada yang ingin mengenal lebih dekat. Aku tidak ingin memberi harapan dan bermain api dengan siapapun. "Yah, kapan dong Mas bisa ngajak kamu keluar?" tanyanya lagi agak kecewa. Lagi-lagi kusunggingkan senyum palsu. "Kapan-kapan ya, Mas. Lagi pula kalau Mas nganterin Windy kan pasti nunggunya lama banget. Sekarang aja masih jam 11. Kulihat jam di pelanggan tangannya. Waktunya udah hampir habis nih," sambungku. Benar saja, tak lama layar besar di depan kami menampilkan pemberitahuan batas waktu yang sudah habis. Aku hanya tersenyum mengangguk saat Mas Bimo dengan agak berat hati berpamitan padaku dan berjanji akan datang lagi segera. Sepertinya dia masih enggan untuk beranjak. Aku menghembuskan napas lega saat rombongan pria itu keluar ruangan. Satu tugasku telah kuselesaikan. Jam 4 dini hari pekerjaan kami selesai. Setelah berganti pakaian, aku tidak melihat Adela di ruang rias. Biasanya aku dan Adela saling menunggu untuk pulang bersama ke tempat kos. Kami memang tinggal di tempat kos yang sama. Mungkin dia menunggu di lobi, pikirku sambil menyandang tas dan berjalan keluar ruangan. "Win," kudengar seorang memanggil. Aku menghentikan langkah dan menoleh. Kulihat Shirley bersama Flo, Tasya, dan Kiki berjalan mendekatiku. "Mau ikutan cari makan sama kita nggak?" tanyanya. "Dih, subuh-subuh gini mau cari makanan di mana?" Aku balik bertanya. "Ada deh, sekalian hangout. Yuk ikut, kita rame-rame sewa mobil Mang Ucup, mau nggak?" sahut Tasya. Aku menggeleng. "Nggak ah, gue udah ngantuk, mau langsung pulang aja sama Dela. Ada yang lihat dia nggak?" "Nggak," jawab Flo, yang lain pun menggeleng. "Ya udah, kita duluan ya." Kita saling melambaikan tangan. Aku meneruskan langkah. Lihat Adela, tanyaku sesampainya di lobi pada Keke, resepsionis yang bertugas di situ. "Udah pulang duluan tadi, Win," jawabnya sambil membereskan setumpuk kertas. Aku menggerutkan kening. "Udah pulang? Sama siapa? Lah kok gue ditinggal?" Keke tertawa kecil. "Sama gebetan barunya lah. Emang dia gak bilang sama lu?" "Sama tamu?" Penasaran, ku ambil ponsel dari dalam tas ingin menelponnya, tetapi baru saja aku buka ponsel itu, sebuah notifikasi pesan langsung masuk. Dari Adela. "Say, sorry, gue duluan ya. Gue pulang sama Mas Yanto, sampai ketemu di kosan." Aku menghela napas. Dasar Adela. Sepertinya dia serius dengan tamu yang satu itu. Padahal, aku menggeleng-gelengkan kepala dan meneruskan langkah. Mas Yanto adalah salah satu tamu yang termasuk sering datang ke tempat kami.
Usianya sekitar 30-an tahun, akhir 30-an. Sebaya dengan Mas Bimo. Dia seorang pengawas proyek katanya. Dia datang ke kota ini karena sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung. Alasannya dari Surabaya. Biasanya dia datang ke tempat kami bersama 2 atau 3 orang temannya. Kami mengenalnya saat aku dan Adela mendapat tugas di room yang sama. Dia agak kalem dan sopan. Tidak terlalu banyak bicara seperti teman-temannya yang lain. Walau kalau dilihat dari penampilannya biasa-biasa saja. Wajahnya tidak tampan, tapi tidak juga jelek. Pakaian dan barang-barang yang dikenakannya standar, bukan barang-barang mahal. Tapi dia termasuk royal dan sering memberi tip yang lumayan besar. Tamu yang royal begini sudah jelas tidak akan disia-siakan oleh Adela. Dia langsung menempel pada Mas Yanto saat lelaki itu datang pada hari berikutnya. Adela memang tipe perempuan yang agresif dan berani. Dia tidak segan-segan mengeluarkan rayuan mautnya pada tamu yang sekiranya royal dan akan memberinya keuntungan lebih. Dia pandai melambungkan ego tamunya dengan gaya manjanya dan suaranya yang serak-serak basah karena kebanyakan merokok. Hingga si tamu tersanjung, terlena, dan lancar mengeluarkan uang tip yang cukup besar untuknya. Adela sering menceritakan tentang Mas Yanto kepadaku. Dia menganggap Mas Yanto itu unik, lain daripada tamu-tamu yang pernah datang ke tempat kami. Gue jadi penasaran sama cowok satu ini, say. Cool banget gitu loh. Biasanya tamu kalau gue godain langsung keluar ganjennya. Lah ini biasa saja, tahu nggak? Seru Adel suatu malam aku menertawakannya. Jadi ceritanya lu penasaran, merasa tertantang. Ledekku. Iyalah, lu tahu gue kan, say. Selama ini gue nggak pernah gagal bikin tamu kesengsem sama gue. Jadi kali ini gue juga mesti bisa bikin Mas Yanto kelepak-kelepak. Kalau perlu, tergila-gila sama gue. Tekadnya. Gak usah segitunya juga kali, Del. Selama dia royal dan ngasih tip yang banyak, biarin aja. Ujarku agak sedikit bergidik melihat keseriusannya. Aku tahu Adela, kalau dia sudah menginginkan sesuatu, dia akan terus berusaha mendapatkannya. Tak peduli bagaimana caranya. Tak heran, dalam waktu sebulan saja, Adela dengan bangga mengatakan padaku bahwa dia sudah berhasil menguasai Mas Yanto, bahkan memacarinya. Meski sering melihat dan mendengar teman-teman kerjaku yang lain menjalin hubungan dengan tamu, tapi tak urung, aku agak terkejut juga mengetahui Adela juga menjalin hubungan kekasih dengan Mas Yanto. Sebab sepertinya yang sudah kami ketahui, lelaki itu sudah punya anak dan istri. Sampai di tempat kos, kulihat pintu kamar Adela masih terbuka. Aku mengelongongkan kepala di depan pintunya. Kulihat dia sedang tidur-tiduran sambil bermain ponsel. Del. Adela mengangkat wajahnya dan tersenyum. Hei, say, sini masuk. Adela memang punya kebiasaan memanggil semua teman-temannya dengan kata say, kependekan dari sayang. Aku duduk di karpet sambil mencomot keripik di dalam toples dan langsung mengunyahnya. BTW lu pulang sama Mas Yanto ya? Tanya aku. Iya. Adel mengambil posisi duduk. Say, gue kan sekarang pacaran sama Mas Yanto. Gue merasa cocok deh sama dia. Gimana ya supaya Mas Yanto mau nikahin gue? Kayaknya gue jatuh cinta nih sama dia. Tiba-tiba secuil keripik menyumbat tenggorokanku membuat aku terbatuk. Buru-buru kusambar gelas minum Adel dan meneguknya. Apaan, Del? Nikah sama Mas Yanto? Tanyaku kemudian masih merasa tercekik. Adela menatapku sebal. Biasa aja kali. Aku menarik napas panjang dan berdeham. Jangan gila lu, Del. Kataku sesudah tenang. Lu kan tahu Mas Yanto itu sudah punya anak istri di kampungnya. Adela mengangkat bahu. Iya, gue tahu. Tapi gimana ya? Gue terlanjur jatuh cinta sama Mas Yanto. Dia juga udah cinta banget sama gue. Lagi pula Mas Yanto itu udah gak bahagia sama istrinya. Lu tahu dari mana? Tanyaku sementara tanganku kembali sibuk mengeluarkan masuk toples keripik.
Mas Yanto cerita ke gue, katanya selama ini dia selalu direndahkan dan gak dihargai sama istrinya. Istrinya itu gak ada perhatiannya ke dia, tahunya cuma minta duit, dan duit. Gitu aja, gak pernah peduli sama Mas Yanto. Mas Yanto udah lama pingin pisah sama istrinya, tapi dia kasihan sama anak-anaknya. Makanya selama ini dia bertahan. Begitu ketemu sama gue, dia merasa seperti ada semangat lagi. Dia jatuh cinta sama gue, say. Begitulah cerita panjang Adele. Ya jelas lah, siapa yang gak kelepek-kelepek kalau udah digoda dan dirayu sama si seksi Adele. Gak bakal inget jalan pulang deh, kataku sedikit menyanjungnya sambil terus mengunyah keripik. Haha, sialan lu, say. Kesannya gue cewek penggoda banget ya, tawa Adele. Emang buktinya Mas Yanto yang awalnya kalem dan pasif sekarang bisa kayak gitu ke lu, sahutnya cuek. Adalah meraih rokoknya yang masih menyala di asbak dan menghisapnya, lalu aku menggeleng ketika dia menawariku rokok. Emang sih, gue akui duluan yang menggoda dia karena penasaran dan akhirnya gue berhasil memancing perhatian dia. Dia mulai tertarik sama gue. Lu tahu, say, ternyata Mas Yanto itu selain orangnya royal banget, gak pelit, dia juga baik, lembut, dan perhatian sama gue. Belum pernah ada yang bersikap semanis itu ke gue. Bahkan mantan suami gue dulu tampangnya juga lumayan. Akhirnya gue jadi suka beneran sama dia. Waktu dia bilang dia cinta dan pengen serius sama gue sempet sih nolak dan mengingatkan dia bahwa dia udah punya anak dan istri. Adalah mendesah pelan dan terdiam sejenak, dihisapnya rokok dalam-dalam sekali sebelum mematikannya di asbak. Tapi Mas Yanto malah cerita tentang rumah tangganya yang udah hambar, gak bahagia. Dia cerita banyak ke gue tentang perlakuan istrinya ke dia. Intinya dia udah males nerusin rumah tangga dengan istrinya itu. Begitu ketemu gue, dia jadi malah mantap pengen pisah sama istrinya, gak mau balik lagi, sambungnya. Terus lu percaya aja gitu? Tanya aku heran. Ya iyalah, gue yakin Mas Yanto cerita apa adanya. Kita ini kan bukan perempuan lugu, say. Pengalaman kita menghadapi lelaki yang udah lumayan banyak. Mas Yanto gak seperti tamu-tamu kita yang lain, yang udah jelas buaya. Gue kasihan sama dia. Pantas aja selama ini kita lihat dia begitu pendiam. Kirain dia itu cool atau pasif. Ternyata karena sedang ada masalah rumah tangga makanya dia pendiam. Istrinya itu ya benar-benar tidak tahu bersyukur punya suami sebaik Mas Yanto. Gue makin cinta sama dia. Aku menatap wajah manis perempuan berkulit sawo matang itu di hadapanku. Duh Adele, Dela, lu sahabat gue. Kalau boleh gue kasih sedikit nasihat buat lu, lebih baik lu jangan gegabah dulu. Udah sering kan kita menghadapi laki-laki dengan cerita-cerita seperti itu, yang aku selama ini menderita, tidak bahagia dan tertekan sama istrinya, hingga terpaksa mencari pelarian di luar rumah, berlagak jadi korban demi mendapatkan simpati kita. Sampai tak segan-segan menjelekkan istrinya, membuka aib istrinya sendiri demi menarik perhatian lugu sama kita. Ada baiknya lu cari dulu kebenaran cerita Mas Yanto. Siapa tahu hanya karangan dia untuk menarik simpati lu. Siapa tahu sebenarnya istrinya itu adalah istri yang baik dan Mas Yanto yang diam-diam ternyata nakal. Meskipun yang selama ini kita kenal dia kalem dan gak agresif. Banyak laki-laki yang terkesan cool dan alim, ternyata buaya juga kan. Kalau kenyataannya begitu, lebih baik lu mundur, jauhi Mas Yanto, mumpung hubungan lu sama dia masih baru. Adalah menatapku dengan wajah merengut tak suka. Mas Yanto gak pernah merayu gue duluan, Windy. Dia gak pernah berusaha menarik simpati gue. Dia gak keganjenan dan agresif seperti tamu-tamu yang lain. Lu kok gitu sih? Gak ngedukung gue banget. Lu gak seneng ya kalau gue bahagia? Tuduhnya. Aku tersenyum. Bukan begitu, gue cuma mewanti-wanti lu aja. Bermain-main dengan tamu mungkin udah jadi bagian dari pekerjaan kita.
Tapi kalau kita terlibat jauh sampai merebut dia dari istri dan anaknya, membuat rumah tangga mereka berantakan dan bercerai, janganlah Del. Siapa yang merebut? Gue gak merebut dia dari istrinya, say. Karena sebelum gue kenal dia, rumah tangga mereka tuh udah diambang kehancuran. Suara adalah sedikit menaik. Oke, maaf kalau gue terkesan terlalu ikut campur urusan pribadi lu. Gue cuma nyaranin dan ngingetin lu. Karena lu sahabat gue, jangan sampai lu nantinya jadi pelakor. Lu udah ngalamin sendiri kan sakitnya dikhianatin suami. Rumah tangga lu berantakan gara-gara perempuan lain kan. Masa sekarang lu mau jadi kayak perempuan yang merebut suami lu? Kataku akhirnya. Adela terdiam memandang menerawang jauh agak lama. Lalu dia menatapku. Gak tau lah, say. Lihat aja nanti. Kayaknya berat buat gue ngejauhi Mas Yanto. Gue udah nyaman sama dia. Walaupun nanti istrinya gak mau pisah, gue gak masalah kalau jadi yang kedua. Ujarnya pelan. Aku hanya mengangkat bahu dan menguap. Ya udah, terserah lu aja deh. Gue masuk kamar dulu, ngantuk. Pamitku sambil berdiri dan berjalan menuju kamarku dan yang berseberangan dengan kamarnya. Aku lelah sekali. Adela memang sahabatku, kami cukup dekat. Kami cukup dekat selama 2 tahun ini. Tetapi bagaimanapun kami punya kehidupan dan privasi masing-masing. Yang penting aku sudah menasehati dan mengingatkannya sebagai sahabat. Selebihnya terserah dia. Perempuan yang pekerjaannya seperti kami memang rentan godaan, baik dari laki-laki maupun dari diri sendiri. Apalagi bagi yang hidup menjanda dan merupakan tulang punggung keluarga seperti aku dan Adela. Godaan untuk hidup enak tanpa bekerja dengan cara menggait lelaki berduit sangatlah kuat. Meski enggan, kuakui memang ada di antara teman-temanku yang melakukan pekerjaan ekstra untuk menambah pemasukan. Bahkan akhirnya menjadi kekasih gelap si tamu. Itu sudah menjadi rahasia umum, karena itu cap perempuan, penggoda dan pelakor pun sudah sangat menempel di kening kami. Tentu saja semua itu dilakukan di luar jam kerja. Karena tempat kerja kami milik seorang pejabat BUMN dan diawasi ketat oleh pemerintah, sehingga tidak ada party LC atau pemandu yang melakukan pekerjaan plus-plus selama jam kerja. Bos meyakinkan petugas bahwa Angels adalah tempat karaoke yang selalu memenuhi standar pemerintah. Meski seragam kami minim, seksi, dan ada minuman beralkohol, tapi tak pernah melanggar aturan. Kalau di luar jam kerja itu urusan pribadi dan sudah tidak ada kaitannya dengan perusahaan, bukan tanggung jawab perusahaan. Aku sendiri mendapatkan isyarat ajakan serupa dan beberapa tamu. Syukurlah hingga saat ini aku masih berhasil menghindari godaan itu. Bukan karena imanku kuat, melainkan karena ada sesuatu. Bahkan Adela sebelum aku menjadi pemandu juga kerap di-booking oleh tamu. Hanya saja menurutnya dia cuma sebatas menemani minum-minum di bar. Kadang sampai mabuk dan peluk cium. Hanya sebatas pas foto. Istilah anak-anak Angels. Belum sampai putus seluruh badan, alias ke tempat tidur. Itu pengakuan Adela saat bercerita tentang sisi lain dunia kerja kami. Ketika aku baru mulai bekerja 2 tahun yang lalu dan masih terbengong-bengong dengan kehidupan dunia malam. Benar atau tidaknya hanya dia yang tahu. Yang jelas sejak akrab denganku, dia memang sudah jarang keluar rumah di luar jam kerja sampai kemudian dia bertemu dengan Mas Yanto. Sehabis membersihkan wajah dan berganti baju, aku pun langsung tertidur pulas. Sementara ayam jantan mulai berkokok menandakan hari menjelang pagi. Begitulah dalam dunia kami. Siang jadi malam dan malam menjadi siang. Minggu menjelang sore kuhabiskan dengan berjalan-jalan sendiri di mall. Zahra, putri semata wayangku yang tinggal bersama ibu dan bapak di kampung, 3 hari lalu berulang tahun yang ketiga. Aku ingin membelikan hadiah untuknya. Aku mengirimkannya besok pagi sampai tepat di hari ulang tahunnya.
Tadi siang aku menelepon ibu. Setelah memuaskan rindu dengan mendengarkan celoteh putriku, aku memberitahu ibu bahwa aku tidak bisa pulang. Jadi kamu bener gak bisa pulang, Du? Iya Bu, aku udah gak bisa ngajuin permohonan cuti lagi tahun ini, jawabku penuh sesal. Ya udah, ndak apa-apa, ndak usah jadi pikiran. Toh Zara juga belum mengerti apa itu ulang tahun. Yang penting kamu sehat-sehat aja di sana ya, Nduk. Amin. Iya Bu, nanti Windy kirim kado ulang tahun buat Zara, biar dia senang. Aku merasa bersalah pada putri kecilku itu sejak aku bekerja. Sedikit sekali waktu yang bisa aku nikmati bersamanya. Bahkan di hari istimewanya pun aku tidak bisa bekerja di dekatnya. Aku tidak bisa berada di dekatnya. Padahal dia masih begitu kecil. Apa daya, jatah cutiku sudah habis karena bulan kemarin kupakai untuk menghadiri pernikahan adik bungsuku. Tadinya aku ingin mengajak Adela, tapi rupanya dia sudah ada acara bersama Mas Yanto. Pagi-pagi sekali dia sudah tidak ada di kosan. Entah kemana, aku tidak sempat bertemu dengannya karena bangun kesiangan. Windy, sapaan dari seorang mengalihkan perhatianku yang sedang asik memilih-milih boneka yang lucu di sebuah toko mainan. Baiklah, kita ceritanya lanjut di part 2 ya teman-teman. Kayaknya waktunya gak cukup. Aku udah selesai masak. Terima kasih yang udah nemenin aku masak selama setengah jam ke depan ya. Terima kasih yang udah menyimak ceritanya ini. Walau ada terbata-bata dan ada sedikit kesalahan dalam pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Karena sejatinya saya di sini masih banyak butuh support dari kalian dan masih belajar juga ya. Mohon jangan dijulitin. Jika ada salah-salah kata, aku mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman suka dengan video aku, bisa klik like dan boleh share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Kemudian teman-teman bisa klik tombol subscribe juga agar teman-teman gak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.